sebelum gue lulus SMA itu gue memang tadinya kepengen jadi seorang. Range-nya berapa di situ? Kalau gaji waktu itu masih. Ini buat teman-teman nih, kalau misalnya masuk suatu perusahaan, kalau misalnya ada kesempatan buat mempelajari hal baru, itu mendingan masuk karena bisa jadi ilmu itu nanti guna di situ atau di luar. Halo semuanya, balik lagi ke Akar Podcast bersama gua Ardi dan juga teman gua Rifki. Ya, kali ini kita bakal nanya-nanya sama salah satu teman kita juga dari Akar Podcast. Dia adalah Ya halo, gue dengan Iman. Oke, Iman. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik utama ya, nanya-nanyanya, kita harus tahu dulu nih dia gimana. Backgroundnya juga gimana benar ya? Betul ya. Silakan dimulai dulu, Man. Oke, Iman, bisa kenalin mungkin backgroundnya gimana? Kalau nanya tentang background sih ya, sebenarnya gue tuh banyak ya. Dari bidang apa aja gitu. Oke. Untuk pekerjaan ya. Di awal mula gue itu setelah lulus SMA. Ya, SMA itu memang gue kan niatnya memang pengen kuliah waktu itu. Iya. Cuman memang keterbatasannya dari ekonomi lah. Oh, Oke. Gitu kan. Jadinya gue harus ya mau nggak mau setelah SMA itu gue kerja gitu. Awalannya sih memang nggak terlalu yang langsung kerja di kantoran gitu ya. Atau mungkin bisa dibilang ya di tempat-tempat yang apa namanya enak gitu ya. Jadi gue dari bawah dulu nih, bener-bener dari bawah pokoknya. Iya. Ya mulai dari ini sebenarnya bukan menghina pekerjaan ya, tapi memang Iya. hal ini tuh diibaratkan memang dari bawah gitu, Iya. nggak langsung yang kayak orang-orang kantoran gitu ya gitu. Jadi gue memang dari waktu itu sempat menjaga warnet. Oh, pernah jaga warnet? Pernah gue dulu awal-awal setelah Setelah lulus itu ya? lulus, kan gue ditawarin sama saudara juga nih gitu kan, ditawarin saudara buat jaga warnetnya dia gitu. Nah, Pada saat itu zamannya PB. betul, Oh, itu itu. zamannya PB. Nah dari situ tuh gue mengenal PB sih. Oh, Gue main PB itu bisa sampai kalau di Mobile Legends mungkin ini kali ya, Mythic kali ya. Oh, Itu udah tinggi udah banget. jauh berarti Iya. jenderal gitu ya? Ya jenderal ke atas lah gitu, Iya, iya. bintang berapa gitu. Ah, Dan dari situ gue udah mulai kenal PB, main game. Karena memang sebelum gue lulus SMA itu gue memang tadinya kepengen jadi seorang IT. Oh, gitu. Ya, seneng banget gue sama Dunia IT gitu ya? dunia IT ini gitu. Karena memang awalannya tuh dulu sebelum gue lulus itu gue seneng banget main game-game PC gitu. Oh. Nah kebetulan pas setelah lulus gue jaga warnet. Nah pas jaga warnet itu gue makin sering deh tuh main game-game PC gitu. Game online juga Game termasuk. online itu ya sambil nyari duit kan di situ, jadi jaga juga gitu Iya. kan. Nah setelah itu gue pindah nih. Itu sorry, motong. Berapa lama jaga warnet? Kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya nggak lama sih pokoknya karena sorry bukan yang ngomongin nggak bersyukur ya, tapi ya kan Kebutuhan ya lebih kan ada kebutuhan yang memang harus gue penuhin lebih dari gaji yang gue terima di warnet gitu. Oh, Nah, oke. waktu itu berapa dapat ya? Per bulan apa? Range-nya apa ya? Kurang lebih lah. Range-nya ya, Angka range itu nggak nyampe 1 juta sih kayaknya, lupa gue. Per Kurang bulan lebih ya? segitu. Per bulan? Per bulan. Oh, Cuman kan gue di sana makan gratis karena kan sama saudara ya. ya. Makan, tempat tinggal juga sama Ada saudara ya? gitu, Oh, ada oke. gitu. Jadi nggak apa ya, nggak susah-susah banget lah gitu. Cuman kan gue harus memenuhi kebutuhan keluarga gue juga nih gitu. Pada saat itu gue memang kan kebetulan gue anak pertama nih, jadi gue harus memenuhi kebutuhan keluarga gue di rumah gitu. Oh ya, segitu sih kurang sih, kan nggak nyampe sejuta kan? Iya, iya, kurang sih segitu pada Harus zaman nyari. itu. Harus nyari yang lebih. Iya. Nah, setelah itu? Setelah itu gue keluar tuh, ya kan, gue cari-cari lagi. Ternyata om gue tuh masukin gue di tempat kerjanya dia. Gitu. Nah, lagi-lagi dari bawah, Oke. jadi OB tuh gue, Oke. Oh, office boy Menarik, boy dulu. Iya, dari office boy. Tunggu sebentar, cut dulu. Oke, terus berarti Ya, gitu. lu pernah jadi OB nih setelah dari jaga warnet itu? Ya, gue jadi OB, gue di tempat om gue waktu itu.
ditawarin di situ ya dengan gaji yang di atas tadi warnet itu, ya akhirnya gue mau gitu. Gue terima, dari situ ya biasalah ngalir gitu, OB mah gitu. Tapi itu di perusahaan besar apa gimana? Perusahaannya perusahaan gak besar, cuman kantoran. Oh, kantor. Iya, kantornya juga di ruko sih, bukan yang di gedung-gedung gitu, ruko gitu. Oke. Cuman gede. Nah, perusahaan itu di perusahaan filter air. Dulu itu filter air. Gitu. Di situ tempatku kerja itu lumayan lah ya, dia punya klien banyak. Mulai dari yang tempat-tempat makan lah sampai tempat-tempat minum tuh semua ada. Okay. Memang dia bidangnya di F&B diutamakannya, cuman ada juga yang perumahan residensial gitu. Oke. Range-nya berapa di situ? Kalau gaji waktu itu masih kalau nggak salah 18 lah. Oh 18, mau kedua. Itu Tapi ya hampir mau kedua gitu. Tapi belum sampai 2 ya? Belum sampai 2, itu segitu mah. 1 sekian maksudnya. 18 lah pokoknya. Itu 18. tahun berapa? Itu tahun 2011. Oh 11. Gue masuk 2011. Gue ingat banget itu 2011 gue masuk sama om gue. Lama juga, udah 13 tahun lalu. Iya, 2011 1,8 nggak kecil. Maksudnya itu kecil tapi nggak banget sih. Iya, Ya, pada kan waktu masih itu murah-murah. alhamdulillah sih masih terjangkau. Ya, maksudnya harga-harga Masih tercukupi juga masih ya. tercukupi buat ya, kebutuhan bukan terjangkau, masih tercukupi dengan gaji segitu gitu. Ya, gue bisa ngasih orang tua, gue bisa buat pegangan gue gitu sih. Cuman memang kagak bisa nabung ya. Iya. Karena Terlalu kebutuhan ngepas gitu ya. banyak. Ngepas. Iya, ngepas. Tahun-tahun segitu kan ya nasi uduk mungkin goceng ke bawah ya. Masih ada ya? Nasi uduk goceng, Pak. Goceng kan? Enggak ke Iya. bawah sih, enggak goceng ke bawah. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Kalau itu mah di daerah Jawa ya. Mungkin. Gue di sini udah goceng Udah 7.000 lah gitu seperti itu. Oke, terus nah ini di situ ya. Setelah itu ada perkantoran lain yang lu masukin? Nah, atau gimana? itu di situ gue lumayan lama. Jadi gue di situ karena tadi gue nih suka banget sama IT. Jadi gue tuh suka bantu-bantu orang yang jadi IT di sana gitu. IT di sana tuh cuma satu kalau nggak salah waktu itu. Nah, gue seneng tuh gue ngeliatin dia Pas kerja gitu ya. Pokoknya dia nginstal software gitu kan, benerin hardware, narik kabel internet. Nah, itu gue suka ikutin. Gue ikutin dia, gue gue nanya-nanya, gue belajar sama dia gitu kan. Jadi gue di situ OB bukan juga OB hanya OB gitu. Gue pengen belajar di situ banyak gitu. Nah, Jadi dapat belajar sesuatu juga iya, jadi alhamdulillahnya juga yang jadi IT di situ nggak sombong sama ilmu gitu, nggak pelit. Oh, dia mau berbagi. Mau berbagi dia berbagi sama gua. Terus gue juga pada akhirnya waktu itu dibutuhkan tuh, sempat dibutuhkan buat bantuin dia masang internet di kantor. Ya udah tuh akhirnya gue bantuin dia. Singkat cerita akhirnya gue sempet mau dijadiin IT tadinya. Dari OB tuh. Mau jadiin IT tuh, Wah, mau lumayan jadi banget itu. Iya dong. ngebantuinnya dia iya. nih gitu kan. Cuman nggak jadi karena apa gitu. Oh dari sananya maksudnya. Dari kantornya maksudnya kan nggak jadi, nggak tahu karena apa. Tiba-tiba gue malah disuruh jadi anak gudang. Oh. Oh, dari OB jadi Anak gudang. Anak gudang. Iya, anak gudang. Nah, di situ gue ditawarin, kamu mau gak jadi anak gudang gitu. Ya gue mau gitu kan. Artinya kan gue naik nih Iya, dari meningkat OB ke jadi gudang, anak gudang gudang, gitu ya. kan. Jadi ngurusin barang Ya. gitu. Ya udah tuh akhirnya gue mau. Di situ juga nego-negoan gaji ya lumayan naik lah. Kalau nggak salah 2,2. Oh itu. Itu gue di OB itu kalau nggak salah ya sama deh, itu nggak lama, 1,5 tahun atau nggak 2 tahun lah jadi OB. Nah setelah itu gue naik jadi gudang, anak gudang. Terus naik juga gaji kalau nggak salah itu 2,2 juta. Main kan udah naik tuh gitu kan. Ya gue seneng. Nah habis itu naik lagi. Jadi yang megang aslinya gudang. Jadi megang gudang. Jadi yang kepala gudang itu apa namanya tadi megang gudang naik. Gue jadi gantiin dia. Cuman gue bukan kepala gudang di situ. Ibaratnya ya gue cuman administrasi gudang, tapi gue
ada anak buah lagi nih yang ngebantuin gua. Tapi berarti tanggung jawab lu mirip kayak ini kepala Betul, gudang. kepala Iya, gudang. Tapi gue dibawahin sama dia jadinya. Tapi secara posisi nggak bisa disebut kepala gudang. Gak bisa, Oh. karena pengalaman gue dulu waktu itu masih sedikit mungkin ya gitu. Cuman cuman yang jadi pertimbangan perusahaan mungkin gue karena gue bisa komputer, Iya. bisa Excel gitu, Ya. Microsoft, Ah. email, ngerti internet gitu. Makanya gue dinaikin ke situ. Terus singkat cerita 2018 Oke. gue tuh enggak, waktu itu sempet ada akuisisi perusahaan. Oh gitu. Jadi perusahaan itu dibeli nih sama orang. Sama dia tuh pokoknya gue tetap jadi jabatannya sebagai gudang tadi Oke. di perusahaan yang baru gitu. Oke. Lo nanya dong. Bentar. Nah ini juga gua mau nanya. Gue batuk. Udah malah batuk. Oke, ya udah minum aja nggak apa-apa minum. Oke, 1, 2, 3. Gua mau balik ke tadi nih. Kan lu tadinya mau direkomendasiin jadi IT. Siapa yang rekomendasiin? Itu yang Si IT-nya? itu. Oke. Dia jadi pengen ya udah lu mau jadi IT gitu. Tapi dia bilang nggak misalnya kenapa lu dinaikin, apa karena lu sering bantu atau karena memang ilmu lu ada gitu, udah dapat. Kalau dari dianya sih gue nggak tahu ya. Cuman kalau dari guenya gue mau belajar nih gitu. Jadi mungkin dia ngelihatnya oh si Iman mau nih. Iya. Mau diajak belajar buat Iya. jadi IT gitu. Ya udah akhirnya dia mungkin mau rekomendasiin kan karena kebetulan dia juga sendiri. Iya. Gak ada anak buah gitu loh. Jadi bisa ada yang bantu gitu ya. Iya, Kayak mungkin ngebantu. ada Itu bantu gitu lah. Dikunci nih perkataan dia kan mau belajar. Nah, ini buat teman-teman nih. Kalau misalnya masuk suatu perusahaan, kalau misalnya ada kesempatan buat mempelajari hal baru, itu mendingan masuk karena bisa jadi ilmu itu nanti guna di situ atau di luar. Di luar, benar. Bahkan kayak cerita Iman pun dia rekomendasiin kan mau jadi IT meskipun dia dari OB, berarti kan ilmunya diakui gitu. Oke, kita Lanjut. balik lagi nih setelah itu di gudang. Itu 2000 berapa keluarnya? Gue 13 itu berarti ya? 2013 naik ke gudang. Kan 2 tahun tuh ya. 2011 gue Iya. masuk, 2013 berarti kan gue ke gudang. Nah, di gudang itu juga lumayan lama itu sampai 5 tahun nggak salah ya. 5 tahun. 5 tahun. Wah, itu betah banget tuh. Apa yang 5 tahun bikin lu pokoknya. betah? Pertama karena mungkin gue sadar diri ya. Maksudnya ijazah gue tuh waktu itu masih SMA. Oke. Terus yang kedua gue tuh punya keahlian nggak secara teknis gitu, tapi cuman apa ya, administrasi doang gitu. Karena kalau orang mau dulu mah orang zaman dulu mungkin kerja di bengkel, bukan di bengkel apa ya, perusahaan pabrik gitu kan banyak banget dicari tuh zaman dulu tuh, zaman Oh, waktu iya. itu ya. Kerja di pabrik 11-12-an ya? tuh. Iya. Iya. Itu gede tuh gajinya segitu. Iya, Nah, bener. sayangnya basic gue pas waktu sekolah SMA itu nggak ada, gue nggak ke situ. Jadi waktu itu gue SMA itu IPS, lulusan Oh, IPS. IPS ya. Oke. Iya, jadi kan nggak masuk nih kalau ke Agak susah pabrik. gitu ya? Iya, agak susah. Agak Makanya susah. gue lebih ke administrasi gitu. Kalau ke komputer gue masih bisa. Pokoknya gue dari sebelum gue lulus juga gue deh memang alhamdulillah gue bisa lah gitu, mengerti dasar-dasarnya komputer. Dulu gue inget juga banyak yang ke pabrik aja gitu kan. Waktu itu UMR itu 2,5 kalau nggak salah. Kalau di situ tuh mau 5 juta pada saat itu. Nah cuman mungkin karena dia kejuruan kali ya, makanya bisa masuk meskipun dia tadinya tuh IPS. Tapi kayaknya dia ngambil kejuruan lagi deh. Bisa jadi, Iya. jadi Tapi kayak karena waktu itu IPS emang agak susah ya waktu itu lo ya. susah IPS, yang gampang itu malah justru IPA. Oh IPA masih bisa. Masih bisa IPA gampang. oke, IPS oke. itu kan kita ininya ekonomi ya. Hmm. Lebih kejuruannya itu ekonomi waktu itu. Akuntansi gitu. Iya. Nah, akuntansi juga gue kagak bisa banget waktu itu. Oh. Jadinya kayak ya udahlah gue apa yang gue bisa nih dalam diri gue keluarin gitu. Ya udah itu. Gue Nah. ngerti komputer sama administrasi aja gitu. Oke, lu kan punya keinginan kuliah ya. Kalau misalnya waktu itu kejadian nih, ada semuanya bisa. Itu lu mau jurusan? Akuntansi. Akuntansi justru. Oh, bukan karena- IT malah? Bukan. Oh. Jadi tuh waktu itu memang sempet gue itu daftar ke STAN. Oh, oke. STAN tuh, STAN Sekolah Tinggi Akuntansi Negeri. Iya, betul. gitu. Nah itu gue sempet daftar sama temen gue tuh karena memang pada saat lulus kita kan memang jurusannya akuntansi. Nah sempet pengen kuliah lagi nih, cuman kita kayak wah nggak ada biaya nih buat kuliah lagi nih, kayaknya
belum ada buat biaya kuliah, makanya kita nyari beasiswa. Oh. Nah, kan Stan itu waktu itu beasiswa. Ya, Masuk emang situ sering tuh- sih dia buka. Ya memang beasiswa Pak itu. Emang beasiswa ya? Emang beasiswa, nggak Oh. bayar. Cuman Oh, I see. masuknya itu Yang susah ya. susah lu, ribuan Tapi ribuan iya sih. manusia masuk ke situ. Iya, benar. Saingannya berat. Gue dengar-dengar emang Stan mostly pasti pinter di situ tuh pinter-pinter Iya, jadi pinter jelas akurasi lebih pinter. gitu. Oke, sekarang kita nanya tuh kerjaan lu yang sekarang nih. Ya kerjanya yang sekarang dulu. Apa kerjaan lu sekarang? Sekarang ini gue memang belum ada kerjaan yang pasti ya. Jadi gue cuman freelance aja gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada kayak panggilan buat foto atau apa namanya ngedit video, itu gua- Project-project kecil ya, gitu ya. project-project kecil gitulah. Gitu. Oke. Karena saat ini memang alhamdulillahnya gue juga kan gue udah nikah gitu. Ini sorry ya, bukannya gue memanfaatkan seorang wanita untuk menjadi seorang pekerja dan apa namanya menjadi seorang tulang punggung, bukan. Oke. Tapi memang pada saat itu setelah Kondisi ya berarti. gue nikah itu gue memang kena PHK kan. Itu COVID tuh waktu itu. Oh iya. Oke. Iya. Gue juga kena kok. Iya makanya PHK besar-besaran ya kan. Itu pas awal-awal Covid berarti. Iya pas awal COVID itu kan 2020 ya. Maret. Ya. Iya betul. di sini Iya, Maret 2020. Februari tuh Awal-awal sebenarnya. tahun. Kalau Februari masuk kasusnya, Iya. Maret itu tutup PSBB. Iya, kasusnya itu kan masuk Februari. Iya. Februari itu kita udah Kencang-kencang. perusahaan itu udah kayak warning nih Iya. buat karyawannya nih. Goyang-goyang Wah, ya. nih kita udah kena dampak corona nih gitu, karena kena COVID nih. Jadinya kayak perusahaan tuh buat masuk buat pemasukan ke perusahaan Iya. tuh dikit Iya, gitu. iya. Ya udah tuh akhirnya bener aja Maret. Kita Pengurangan udah feeling ya. tuh, kita udah feeling, gue udah feeling juga ini kayaknya sih bakalan tutup nih. Soalnya tempat kerja gue waktu itu F&B, Oke. makanan lagi nih gitu, Iya. makanan sama minuman gitu kan. Jadi kan Sangat bergantung ke customer nih, Iya. kan customer mesti apa namanya langsung. di situ banyak banget customer yang memang minum sama makan di tempat gue. Iya. Kebetulan ya, karena memang waktu itu gue kerja di situ lumayan udah terkenal. Jadi sebelum gue masuk itu memang tuh perusahaan udah memang terkenal gitu. Oke. Nah, pas pada saat awal COVID Hmm. itu udah berasa tuh gue bakalan kena PHK nih. Soalnya di perusahaan lain kan ya di luar nih gini. Banyak ya kayak gitu. Udah banyak PHK nih udah mulai ini Iya. karena dampak ini gitu. Nah, hampir Maret di setengahnya. iya Maret udah tuh akhirnya bener aja gue salah satunya yang kena PHK gitu. Terus dari mulai situ sampai sekarang freelance. freelance. Freelance, Oh, enggak, tapi sempat beberapa kali tuh gue masuk di perusahaan. Sempat Oke. juga waktu itu gue masuk di tempat apa ya? Mungkin bisa dibilang agensi artis kali ya. Agensi Oke, artis itu agensi. gimana? Bisa dijelasin? Apa ya? Job desk-nya kayak gitu. Perusahaan ini tuh dia megang artis. Oke. Satu artis tapi emang artisnya Manajemen belum- gitu berarti? Iya, manajemen artis kali ya. Bisa dibilang ya, manajemen artis nih. Tapi artis ini belum terlalu terkenal, tapi dia udah main kemana-mana nih, men. Udah syuting, udah Oke, oke. udah tampil di TV pernah gitu. Nah, gue tuh di perusahaan ini tuh ngurusin ini YouTube. Oh, megang YouTube-nya dia. Iya, megang YouTube-nya dia kan pas COVID itu kita udah mulai banyak yang bikin Berarti YouTube kan. bikin kontennya buat dia. gitu. Iya, Atau buat ngedit? si artis Ngedit juga? itu. Iya, gue ngedit. Udah pasti Oke. ngedit itu gue. Karena memang dia nyarinya ngedit gitu kan. Gue dimasukin sama teman gue, tapi itu cuman sebulan. Kok bisa sebulan? Karena pada saat itu gak lama tutup nih, bungkus nih. Si Karena ada manajemennya? permasalahan lah manajemennya. Oh. Sama si artisnya gitu. Gue nggak tahu lah. Permasalahan internal dia berarti. Jadi Oke, gue nggak oke, tahu oke. tuh masalahnya apa. Ya udah akhirnya Cabut. cabut. Bukan cabut, emang Ya kagak udah, ada tutup lagi ya, ya, bungkus. udah tutup gitu kan. Cuman sebulan. Udah tuh akhirnya gue berjalan lagi, gue cari-cari sambil gue juga membuka YouTube juga kan pada akhirnya kan. Gue coba untuk Bikin channel? masuk terjun ke dunia YouTube. Oke. YouTube sama Facebook waktu itu. Ya, gua Kontennya? terjun. Kontennya game. Game. Ya, Oh, karena oke. kan kebetulan gue cuma bisa game nih gitu Iya. kan. Ya udahlah gue keluarin deh tuh kebiasaan. Daripada main game sendiri mendingan dikasih lihat ke teman-teman Betul. juga ya. Siapa Karena- tahu bisa dapet ya. Karena waktu itu kan juga karena COVID ya. Ini lagi-lagi karena COVID nih. Oke. Semua orang jadi mainnya di rumah gitu. Iya. Maksudnya sampai buka kerjaan pun di rumah gitu. Iya. Benar sih. Ya udah Karena akhirnya gue Semua orang bahkan hampir semua orang bikin konten. Iya. Karena emang bisanya di rumah jadi beli karena kamera. PSBB waktu itu. Iya. ya. Jadi pemerintah PSBB.
parah. Ya lockdown lah, kita nggak boleh kemana-mana kan. Iya. Makanya harus produktif di rumah gitu. Iya kan level 2, ntar level 3, ntar level 4 kan bener-bener tutup. Nah Benar. itu yang bikin susah. Nah sekarang gue pengen tanya nih, apa ya, kesan lu selama kerja. Tapi mungkin kita ngomongin di freelance dulu kali ya, biar agak terbuka nih, karena freelance kan jarang diketahui orang. Nah kesannya atau budaya kerja atau kegiatan lo sebagai freelance itu gimana? Kalau menurut gue sih freelance itu salah satu tambahan ya. Sebenarnya bukan kerjaan utama. Oke. Jangan sampai freelance itu menjadikan pekerjaan utama gitu. Kalau buat orang-orang yang memang pengen mendapatkan pemasukan yang cepat gitu ya. Ya freelance itu ya karena kan namanya juga freelance ya kan, entar ada entar enggak gitu Iya. kan. Nah, kalau menurut gue sih ya jangan jadikan freelance itu sebagai kerjaan utama, itu sebagai tambahan aja, atau memang mungkin di waktu senggang nih, saat lo lagi memang Kosong ya? kosong nih, memang kayak gue gini kan kosong nih, gue kan memang nyari kerjaan pada saat itu juga susah, nggak gampang, corona juga Iya. gitu kan, disuruh di rumah, segala ada syarat-syaratnya juga, lu Iya. lu tahu kan syarat-syarat itu apa aja tuh kalau mau masuk kerjaan, Iya. lu mesti apa tuh namanya? Tes apa sih namanya, acceptance test pokoknya. Iya, terus acceptance test. lo mesti apa vaksin gitu. Iya. Wah, Iya, itu benar. susah tuh. Makanya gue ya udahlah gue coba freelance aja dulu. Gitu. Nah terus nggak lama juga gue sempat masuk kok di perusahaan besar nih. Alhamdulillah dari temen gue juga tuh perusahaan besar gitu. Sebagai Sebagai call center. call Oke. center. Call center. Berapa lama di situ? Itu juga nggak lama lagi. Cuma 3 bulan. Oke, nah ini nggak lama berarti kan ada triggernya nih. Apa yang bikin lu nggak lama di situ? Kaget. Gue tuh kaget karena seorang call center itu tidurnya nggak bagus. Maksudnya nggak Jam kerjanya? Jadi jam kerjanya itu bukan nggak bagus ya, memang itu kan kerjanya dia gitu. Dan dibutuhkannya seperti itu. Tapi kalau gue bilangnya itu bukan, ya gue kaget aja gitu dengan jam kerja yang bisa dibilang nggak netep gitu. Ya, Shifting ada berarti dia? Iya shifting gitu. Oke, Jadi oke. jadi nanti gue masuk pagi, entah gue masuk malam. Oke. Itu tuh yang bikin gue kaget sebenarnya. Badan gue tuh langsung drop. Oh gitu, sering masuk angin kayak gitu-gitu atau gimana? Enggak, masuk angin sih enggak, karena waktu itu masih PSBB kalau nggak salah. Oh jadi di rumah. WFH berarti ya? WFH. Oke. Jadi Call-nya di kalau rumah. untuk trainingnya sih awalannya itu gue di sana. Ke kantor. Kantor tuh. Oke. Cuman mesti vaksin dan segala macam. Oke, buat pertanyaan terakhir nih. Boleh dong kasih saran buat teman-teman yang lagi nonton, mungkin dia belum punya kerjaan atau lagi bekerja, punya unek-unek gitu Iya, sama benar. kita semua juga. Atau kan lagi stres nyari gitu. Iya. Oke. Kalau ini sih pendapat gue ya, maksudnya kita boleh mencari pendapat lain ataupun memang lo boleh ngedengerin pendapat gue juga gitu. Iya. Ini hanya pendapat gue aja ya, sebatas pendapat gue. Oke. Kalau buat kalian yang memang pada saat ini sedang mencari pekerjaan atau memang menginginkan sesuatu, kalau gue sih ada 2 tahap. Yang pertama adalah gue lakuin doa, Oke. mendekatkan diri kepada, kalau kita kan orang Islam ya, maksudnya kita semua di sini Islam, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa ya? Sholat, terus juga puasa, zakat. Nah itu Oke, zakat itu juga sangat penting tuh. Kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu ya, kalian boleh menyisihkan sedikit rezeki kalian ya. Kalaupun memang kalian sedang sulit gitu ya, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting ikhlas dan niatnya itu baik. Insya Allah itu akan diganti gitu. Dan yang kedua adalah ya kalian tetap berusaha gitu. Pokoknya setelah doa ya usaha gitu, tetap nyari. Walaupun kalian memang sangat sulit untuk mencari pekerjaan, tapi karena kita sudah berdoa nih, kita udah pasrahkan aja sama Allah gitu. Insya Allah nanti akan ada jalannya kok. Oke. Oke. Jadi doa sama ikhtiar itu harus bareng. Iya. Dan rezeki pasti ada aja kan? Iya, Iya. Nah itu buat teman-teman juga ya, buat reminder juga. Jadi jangan khawatir, tapi jangan patah semangat juga seperti yang dibilang Iman. Jadi Benar. semuanya pasti dapat porsinya masing-masing sampai mati. Ya, untuk Namanya rezekinya rezeki. ya, Betul. Dan kita fokus di dapat pekerjaan yang halal, bisa ngidupin diri sendiri, buat beli baju, buat Keluarga atau apapun ya. Iya semuanya sih. kayak gitu. Oke, makasih banget buat Iman Sama-sama. ya, buat pengalamannya, ceritanya Benar. gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita tuh mau disclaimer dulu ya.
Jadi kita nggak ada maksud apapun untuk menyerang suatu instansi, perusahaan, benar. atau perorangan ya. Jadi kita cuman Ingin sekedar sharing, share iya. pengalaman, sudut pandang, kan kita di pekerjaan macam-macam ya orangnya. Jadi Benar. ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Itu buat pembelajaran aja buat kita semua. Nggak cuma teman-teman tapi kita juga ya. Iya, benar. Siapa tahu Betul. ketemu yang kayak Iya. gitu. Oke, makasih sekali lagi. Thank you buat semuanya yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa subscribe Akar Podcast, like sama share ke teman-teman. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, gue Ardi dan juga Gua Rifki. Iman. kita akhiri video kali ini. Selamat jumpa kembali di Akar Podcast.